kelompok C kelas Farmasi B angkatan 2024 yang beranggotakan saya Devita Fadila Utami, saya Nadia Faisal Deraki, saya Geiza Dewandri, saya Fatimah Khairunisa, saya Tiga Prasetyo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah uji statistik non-parametrik Wilcoxon Sign Rank Test dengan RStudio. Selamat menonton! Farmasi merupakan bidang ilmu yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan pembuatan dan distribusi obat, farmasi juga mencakup pengujian efektivitas obat, pemantauan terapi, serta evaluasi hasil pengobatan. Oleh karena itu, seorang tenaga farmasi dituntut untuk memahami dan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam memastikan bahwa obat yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi pasien. Salah satu keterampilan penting dalam dunia farmasi modern adalah kemampuan melakukan analisis data. Dalam hal ini, statistik menjadi alat bantu utama untuk mengolah dan memahami hasil dari suatu penelitian atau pengamatan. Statistik digunakan untuk mengetahui apakah suatu terapi benar-benar memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi pasien atau tidak. Untuk memudahkan proses analisis statistik, salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah RStudio. RStudio adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode pemrograman dalam bahasa R yang dirancang khusus untuk pengolahan data dan analisis statistik. Sebelum mendownload RStudio, kita juga harus menginstal R terlebih dahulu, karena RStudio hanyalah antarmuka atau IDE yang mempermudah kita dalam menggunakan R. R lah yang menjalankan semua perhitungan dan analisis di balik layar, sedangkan RStudio membantu kita menulis kode, melihat hasil, membuat grafik, dan mengelola proyek dengan lebih mudah dan terorganisir. Sebelum mendownload RStudio, kita perlu mendownload R terlebih dahulu. Yang pertama, klik laman web R, lalu klik unduh R. Selanjutnya, kita pilih mirror yang Indonesia, lalu klik install for the first time, lalu download R yang terbaru. Sekarang itu versi 4.5.1. Jika sudah terunduh, kita klik dan akan muncul pilih language atau bahasa, lalu ada informasi, kita bisa next, dan selanjutnya pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan R. Nah, ini untuk komponen yang diinstal, bisa kita centang komponen itu, lalu pilih apakah akan ada customize startup atau tidak. Kita klik no untuk memilih default. Setelah itu akan diarahkan untuk folder yang akan digunakan untuk menyimpan shortcut R. Lalu untuk additional shortcut bisa kita pilih, lalu next, dan kita tunggu ekstrak filenya. Setelah selesai, kita klik finish. Jika sudah mendownload R, kita dapat mendownload RStudio. Pertama kita cari, lalu kita klik laman web RStudio, lalu klik install RStudio, tunggu, dan kita open file. Jika sudah selesai, lalu kita akan masuk ke dalam setup RStudio. Klik next, lalu pilih folder yang akan digunakan untuk RStudio, lalu klik install dan tunggu hingga selesai, dan setelah itu klik finish. Sebelum melakukan analisis statistik, kita perlu tahu apakah data yang kita punya itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk itu kita melakukan uji normalitas. Beberapa uji normalitas yang bisa digunakan adalah yang pertama, uji Shapiro-Wilk untuk sampel yang kurang dari 50 dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel lebih dari 50. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Setelah tahu apakah data yang kita punya itu terdistribusi normal atau tidak, kita bisa memilih metode statistik yang tepat, yaitu untuk uji parametrik digunakan jika data terdistribusi normal. Contohnya adalah t-test dan ANOVA. Lalu untuk uji non-parametrik digunakan jika data tidak terdistribusi normal. Contohnya adalah Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, yang kita bahas dalam video ini adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua dataset dari sampel berpasangan, misalnya nilai sebelum dan sesudah perlakuan dalam kelompok yang sama. Uji ini cocok digunakan jika data tidak terdistribusi normal dan bersifat ordinal. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan di antara dua data tersebut. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan. Sedangkan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini kita akan menggunakan sebuah data simulasi yang menggambarkan perubahan kadar gula darah pada 15 orang subjek sebelum dan sesudah mengonsumsi obat.
Data ini disusun secara sistematis untuk melihat apakah ada efek yang signifikan dari obat terhadap penurunan kadar gula darah. Dalam tabel yang tersedia, terdapat dua kolom utama. Kolom pertama berisi data kadar gula darah sebelum subjek mengonsumsi obat, dan kolom kedua berisi data setelah subjek mengonsumsi obat yang sama. Sebagai informasi, kadar gula darah normal berada di rentang 60 hingga 100 mg per desiliter. Jika kadar gula darah seseorang melebihi 200 mg per desiliter, maka ia sudah masuk dalam kategori risiko diabetes. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kadar gula darah sebelum dan sesudah konsumsi obat, serta seberapa besar efek dari obat tersebut. Selanjutnya, data ini akan kita input ke dalam RStudio dan kita akan melakukan beberapa tahapan analisis seperti uji normalitas dan uji hipotesis. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan apakah obat yang diberikan benar-benar efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada subjek yang diteliti. Yuk kita mulai pengolahan datanya menggunakan RStudio. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengimport data dengan data dari Excel. Nah, kita cari di penyimpanan laptop kita, browse dokumennya, kemudian kita pilih, lalu datanya kita ubah menjadi numerik, baik sebelum maupun sesudah. Jika sudah, kita pencet import. Nah, jika sudah, untuk memudahkan petikan, kita ubah data sebelum menjadi data A dan data sesudah menjadi data B. Nah, datanya akan seperti itu, gini, tidak berubah, hanya untuk mempermudah. Lalu kita akan menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk test karena sampelnya ini kurang dari 50. Kita ketik data A untuk sebelumnya, ditemukan p-value-nya, lalu kita uji juga untuk data B, yaitu sesudah. Nah, ini p-value-nya. Nah, karena data ini kurang dari 0,05 p-value-nya, yaitu terdistribusi tidak normal, maka menggunakan Wilcoxon test. Kita ketik data A, lalu koma data B, lanjut pair sama dengan true, atau kita juga bisa menggunakan tes saja karena datanya ini berpasangan, jadi pair. Lalu untuk merapikan data, kita cari di library package tersebut, kemudian kita run, lalu kita ketik column names, lalu datanya kita ubah namanya, kolomnya menjadi subjek, sebelum dan sesudah. Nah, ini sudah berubah kolomnya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data agar lebih menarik, dapat menggunakan grafik atau box plot. Sebelum itu kita ubah datanya dari data wide menjadi data long seperti itu. Setelah itu kita bisa melihat hasil dari data wide yang kita ubah ke data long dengan mengetik view, lalu data long. Nah, itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan ggplot untuk membuat grafik. Masukkan data long tadi, kemudian kita isi Y-nya itu kadar gula darah, grupnya itu subjek, X-nya itu berlaku. Nah, warnanya itu bisa kita ubah, bisa hijau atau warna-warna lainnya agar dapat lebih mudah dibaca. Nah, ini untuk grafiknya. Yang sebelum itu ada
atas dan yang sesudahnya itu menurun. Selain dari grafik, kita juga bisa menggunakan box plot untuk visualisasi data. Nah, untuk komennya seperti itu. Ini sebelum dan ini data sesudahnya, memiliki perbedaan. Dari uji statistik tadi dapat disimpulkan bahwa obat antidiabetes tersebut efektif untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes. Dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon, p-value-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian obat. Maka dari itu, uji statistik ini sangat penting untuk melihat seberapa efektif obat berdasarkan data yang ada. Jika kalian memiliki data yang mirip seperti data tersebut, bisa coba juga melakukan uji statistik dengan RStudio. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar di kolom komentar.